Korek api lo harus tidur. Oke. Datang ke sini tuh apa? Kecurigaan lo apa? Curiganya sih dia sering dapat transferan dari cowok sih. Pernah juga tuh diam-diam jalan bertiga sama anaknya, sama cowoknya, sama dia. Jujur sih kalau misalnya ini masih pacaran sih udah ditinggal aja, Mas. Handphone saya sih disadap. Jadi aku ketahuan di parkiran waktu itu. Gedor-gedor kap mobil, diinjek-injek gitu kap mobil, terus dijambak rambut ceweknya. Waktu itu anak-anak siapa sebetulnya? Ya itu anak saya, Mas. Saya bohong sama dia. Jadi tuh saya waktu nikah sama dia, saya tuh sebenarnya janda, Mas. Sering digituin sama cowok. Hah? Oke, ini Gio yang ngirim email ke kita ya. Iya betul. Pengen minta dihipnotis karena curiga istrinya bohong gitu. Betul. Mbak emang tukang bohong? Enggak. Ya udah, sekarang kita ini ya, kita coba ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kalau lihat api lo harus tidur. Kalau lihat api lo harus tidur. Itu ya, camkan ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api lo harus tidur. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Gio, udah berapa lama nikah nih? Udah 3 tahun, Mas. 3 tahun. Oke. Gimana? Apa yang mau lo ceritain di sini? Pertama, kan nikah udah 3 tahun. Sebulan kenal langsung buru-buru tuh istri ngajak nikah, ya kan. Kenal dari mana? Aku kenalnya sih dari sosmed, Mas. Dari sosmed? Iya. Terus? Curiga aja kenapa harus buru-buru gitu, masih nggak yakin lah. Kenapa masih nggak yakin tuh kenapa? Soalnya waktu ngedate pertama tuh dia bawa anak kecil gitu, terus suruh jagain gitu juga. Aku curiga nih, ini anak siapa? Soalnya aku tanya-tanya kan. Ini anak siapa? Katanya dia sih anak adopsi. Anak adopsi dia dari keluarganya yang udah pernah meninggal, ya kan. Ya tadinya sih ragu, cuman ya coba buat percaya aja. Dan apa lagi yang membuat lo sekarang jadi pengen datang ke sini tuh apa? Kecurigaan lo apa? Curiganya sih dia sering dapat transferan dari cowok sih. Namanya sih Galang tapi kata dia penggalang dana. Padahal jelas-jelas itu cowok. Oh, jadi namanya transferan Galang? Iya. Dibilang katanya penggalangan dana? Iya. Buat apa katanya? Oh, kalau buat apa aja sih nggak tahu sih, katanya sih buat bantuan sosial gitu sih. Cuman saya... Kata dia? Iya, kata dia. Cuman saya sih curiga sih, Mas. Pasti itu cowok. Udah lo cek tuh? Udah sih, Mas. Udah saya cek. Itu cowok. Tapi lo udah pastiin, lo tanya ke istri lo lagi? Udah, waktu itu pernah saya tanyain lagi ke istri. Terus dia langsung marah gitu. Dia bilang katanya gua nggak tulus ikhlas lah ngerawatin anaknya dia. Padahal tahu saya dia ditransferin sama cowok. Oh, jadi malam-malam marah balik gitu kan? Tapi lo sebenarnya sayang nggak sama anak itu? Tadinya sih emang kayak aneh gitu ya, Mas ya. Namanya juga orang baru. Cuman lama-kelamaan ya saya sayang sama anaknya. Saya jadi nganggap anak itu dari darah daging saya. Yang saya lakuin selama ini cuman buat dia disiplin. Ya biar dia mandiri, kan juga bagus buat kedepannya nanti dia. Jujur dulu sih sempat ragu ya kan, sempat ragu tentang status anak itu. Cuman gue berusaha buat ini aja, buat apa sih, buat terima lah. Sampai akhirnya gue sayang sama anak itu. Padahal aku marah nih ke anaknya nih, itu buat demi kebaikan anaknya sendiri kan, biar disiplin lah. Tapi dia bilangnya saya terlalu keras, terlalu galak. Oke, padahal maksud lo buat disiplin anak itu. Betul, Mas. Terus apa lagi? Unek-unek lo apa lagi? Unek-unek aku lagi tuh, dia tuh sering marah-marah ya kan. Kalau misalnya aku pulang malam, padahal dia tahu sendiri aku kerja ya kan. Terus pernah tuh suatu ketika tuh kan, handphone saya disadap, Mas. Sama siapa?
sama istri saya. Oh gimana disadapnya? Aku nggak tahu tuh, kayak pakai aplikasi gitu tuh. Jadi aku ketahuan di mana ya kan. Aku ketahuan di mana, di parkiran waktu itu. Sampai gedor-gedor kap mobil, diinjek-injek gitu kap mobil, terus dijambak rambut Iya. ceweknya. Padahal kamu lagi cewek? iya mas. Soalnya kan dia kan manajer saya. Oh manajer lo? Iya, saya jadi dipecat mas gara-gara itu. Oh jadi dia lagi sama manajer lo, terus dia datengin? Iya mas, dia langsung main hajar aja. Lo bener gitu? Bener lah mas. Iya, orang dianya nggak bilang mas sama saya, jadi gimana saya mau tahu? Orang dia nggak jujur sama saya, nggak bilang ini cuman teman kerja, masa teman kerja? Lo sikat langsung tuh? Sikat aja langsung udah. Terus manajer lo gimana tuh dijambak sama dia? Iya marah baliknya ke saya lah. Iya. Saya langsung dipecat. Udah nggak dikasih gaji lagi. Nah pernah tuh gara-gara kejadian itu tuh, bini langsung pulang kampung tuh. Sempet pulang kampung. Nggak pulang-pulang sama sebulan kok nggak salah waktu itu. Untung dibantuin sama ponakan yang ada di kampung. Jadinya bisa balik lagi seperti semula. Ini sampai sekarang aja nomor handphone saya nih, di handphone saya nih nggak ada kontak nomor cewek mas. Gitu? Iya. Soalnya selalu dihapusin sama dia. Pokoknya di kontak saya, WA saya tuh cuman cowok semua isinya. Oh gitu? Iya. Jadi yang cewek dihapusin sama dia? Dihapusin semua mas. Jadi lo bener-bener gak ada kontak cewek? Nggak ada mas, gue mau periksa nih. Ya semuanya Nama cowok? Nama cowok, biarpun cewek juga nama cowok. Asep lah, Jajang lah. Oh jadi nama cowok itu sebetulnya ada yang nama cewek? Ada ceweknya mas. Lo ganti nama cowok? Nama cowok biar aman. Oh karena semua kontak cewek dihapus? Dihapus, pokoknya diomelin lah saya lah kalau misalnya ada kontak cewek lah. Oh Jajang, Asep gitu ya? Pantes di kontaknya banyak nama yang aneh-aneh. Oh, ternyata itu cewek. Lo terus kejadian apa lagi? Kalau yang istri lo posesif itu apa lagi itu? Pernah tuh, waktu itu ketahuan kan, chatan sama perempuan. Padahal itu klien saya juga. Masalah kerjaan. Saya pernah dikurung gara-gara itu, di kamar mandi, seharian. Padahal cewek itu siapa? Itu klien saya mas, gara-gara itu kan saya jadi nggak dapat income kan. Emang lo kerjanya apa sih? Aku kerjanya jadi sales mas. Oh itu klien kamu? Iya, betul. Oke, nah kalau lo sama istri lo posesif juga nggak? Kalau aku sih sebenarnya bebas-bebas aja. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu itu yang jadi aku buat curiga, kelowongan itu yang buat aku curiga. Gara-garanya dia sering chat-chatan sama cowok nggak dikenal. Sering ditransfer. Terus pernah juga tuh diam-diam jalan bertiga sama anaknya, sama cowoknya, sama dia. Oh pernah? Pernah. Tahu dari mana? Aku baca chatnya lah, janjian dia gitu kan, ada fotonya juga ya kan. Oke, sekarang apa yang lo rasain sebetulnya? Ya sebenarnya ibarat kata jujur sih kalau misalnya ini masih pacaran sih udah ditinggal aja mas. Waduh, jangan gitulah. Ya masalahnya kan ini udah jadi istri kan, udah menikah kita, ini hubungan sakral kan. Mau kita harus terima kekurangannya ya kan. Nah mau lo apa jadi? Bilang nih biar istri dengar. Ya aturan sih dari awal jujur aja. Kalau misalnya emang cinta kan pasti nerima apa adanya. Gitu sih, lebih baik jujur di awal aja sih. Dan kalau istri lo jujur lo pasti akan terima? Akan terima mas. Ya dan satu lagi, saya nggak rela nih ada chatan yang terlalu intens dan transferan gitu mas, saya nggak terima. Oke. Ya udah. Punya istri galak, istri cemburu, ambil positifnya aja. Berarti dia cinta dan nggak mau kehilangan kamu. Tapi kalau misalnya ada hal yang membuat kamu curiga sama istri kamu, diomongin langsung. Mending kayak begini. Tapi sebenarnya harusnya nggak perlu harus ke gua, lo harus bisa sebagai kepala rumah tangga, imam dalam rumah tangga, lo harus bisa punya apa ya, kemampuan buat nanya ini apa, siapa gitu. Kalau lo masih nggak puas, tanya terus. Ya. Tapi intinya adalah biar bagaimanapun ini adalah istri lo. Ya. Diselesaikan baik-baik. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Oke.
Terus, lengos dia. Oke, siapa? Nama kamu siapa? Siva. Siva. Siva bersedia nggak? Harus mau lah. Iya lah, harus mau lah. Ayo, Siva gimana? Ini gantian. Ayo, takut Siva. Berarti kok takut ada ditutup-tutupin dong. Oh, Dikit mas. curiga gue Dikit. emang. Tapi ada yang ditutupin? Ada. Ngomongin nggak? Demi kamu cinta nggak sama suami kamu, saya tanya? Cinta banget mas. Alah. Kenapa? Kok? Hah? Mau cinta ditransfer cowok lain sih. Kan nggak gitu. Ya udah, mau diomongin di sini. Tuh, cepetan. Ayo sini. Ini lucu di pasangan nih. Siva ya. Oke. Siva nggak usah takut. Kalau dihipnotis jangan bohong lu. Tadi pura-pura tidur. Gue pernah lo kejadian orang pura-pura tidur lo. Gue baru sadar pas tayang nih pura-pura nih kayak gitu. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Yakin ya? Nanti pokoknya kalau lihat api lo harus tidur. Kalau lihat api lo harus Tidur. Jangan bohong. Nah, iya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Kalau dari mulut dari lihat api lo harus tidur. Oke. Guys, kalau misalnya pengen makan steak enak di Jakarta, makan J Steak di Mahakam. Depan Hotel Grand Mahakam, guys. Steak terenak, harga terjangkau, mantap. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, tadi udah dengar suami kamu ngomong ya. Cinta nggak sama suami kamu? Cinta mas. Cinta? Cinta, tapi awalnya aku enggak. Hah? Awalnya enggak? Enggak. Awalnya enggak? Enggak. Kenapa? Soalnya waktu pas ketemuan aku kira wajahnya itu kayak pemain-pemain Korea gitu mas, gantung-gantung gitu. Ih nyatanya enggak. Oh, lo kenalnya di sosmed? Kenanya di sosmed. Fotonya beda? Fotonya beda, dia pakai filter. Pas ketemunya, ih. Oke, terus apa yang membuat lo akhirnya mau nikah sama dia? Karena kebutuhan sih mas. Terus anak saya juga, dia kan butuh sosok seorang ayah mas. Terus saya juga berat mas buat ngurus anak sendirian. Kan kalau misalnya saya nikah ada yang bantuin. Waktu itu anak-anak siapa sebetulnya? Ya itu anak saya mas, saya bohong sama dia. Soalnya kalau nanti saya bohong sama dia nggak mau nerima saya lagi. Itu anak kandung kamu jadi? Iya. Kamu tapi bilang sama suami kamu bukan? Bukan. Jadi tuh saya waktu nikah sama dia, saya tuh sebenarnya janda mas. Cuman saya nggak ngomong aja sama dia, takutnya dia nggak terima saya padanya gitu. Oke, jadi kamu udah pernah nikah? Pernah mas. Kamu nggak ngomong? Nggak ngomong, aku takut kalau ngomong. Kenapa? Takut dia nggak nerima aku mas. Lu baru tahu nih berarti? Baru tahu. Tapi lo nggak masalah kan? Sebenarnya kalau misalnya jujur aja gitu dari awal ngomong sih nggak masalah sih mas. Gitu. Iya. Lo kenapa nggak ngomong aja sih? Karena dulu saya waktu sebelum sama dia ya mas, saya tuh sering dipermainin sama cowok mas. Iya. Iya tuh saya tuh kayak dijadiin bank ATM berjalannya dia gitu mas. Iya, gimana tuh? Iya jadi kalau ada apa-apa mau misalnya nih kita mau makan nih, itu uangnya pasti dari aku terus. Jadi aku tuh kayak dimanfaatin gitu. Nah makanya aku tuh trauma, aku tuh nggak mau kayak gitu. Iya. Makanya aku bilang sama dia aku bukan janda. Padahal sih aku janda. Oke. Terusnya ya udah aku minta dia cepet-cepet nikahin aku aja gitu. Tapi kelamaan aku suka sih sama dia. Oke, lama-lama lo suka sama dia? Cinta sama dia? Cinta mas, aku cinta banget. Tapi kayaknya dia juga cinta juga sih sama aku, sama kayaknya. Kayaknya sih mas. Tapi iya deh kayaknya. Tapi iya ah. Oke, lo benar-benar dapat transferan? Iya. Dari mantan suami bukan? Bukan, itu dari teman. Namanya Galang tuh teman? Teman. Cuman transfer doang. Ada hubungan spesial? Gak ada, itu cuman teman doang pure. Dianya aja yang gak percaya. Tapi kalau bener nggak pernah pergi sama cowok itu dan sama anak lo bertiga? Ya cuman makan doang mas.
Lagian juga dia orang nggak suka cewek, Mas. Masih jalan-jalan ini? Iya, nggak suka cewek dia. Orang dianya cong, Mas. Ngondek-ngondek gitu. Oh, teman kamu. Oh. Dan dia juga udah deket banget sama anak saya. Oke, jadi bukan pacar lo tuh? Bukan. Kenapa lo ngomong terus terang sama suami lo? Takut, Mas. Takut? Kalau dia cemburu gimana, dia marah-marah sama saya. Padahal kan emang temen. Terus lo kenapa gak kenalin aja kalau itu teman lo ke suami lo? Jangan, Mas, nanti dia naksir lagi sama suami saya. Oh. Batu gue. Dan sekarang kalau suami lo udah tahu nih, lo takut gak suami lo jadi berubah pikiran? Saya takut, Mas, kalau misalnya saya jujur sama dia. Soalnya saya sekarang udah cinta banget sama dia, Mas. Nggak mau kehilangan dia. Saya nggak mau diceraiin sama dia. Udah cinta banget ya? Udah cinta banget. Ya biarpun dia nggak kayak artis Korea, nggak mapan, ya tapi nggak apa-apa lah, Mas lah. Saya udah cinta sama dia soalnya. Dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu, agar aku pun bahagia hidup bersama denganmu selamanya. Tapi kenapa lo posesif banget sama dia? Ya itu, saya trauma di masa lalu. Sering digituin sama cowok. Hah? Diapain? Itu diporotin kayak gitu. Oh, oke. Terus diajak ke sana, diajak ke sini. Tahu-taunya saya malah serem, Mas. Saya dulu sering diselingkuhin sama mantan-mantan saya, Mas. Jadi saya takut saya digituin lagi. Emang sampai separah apa diselingkuhin nih sampai kamu begini posesif sama suami kamu? Saya pernah diselingkuhin kan. Jadi kita itu pacaran nih, udah jalan beberapa bulan. Pas aku lagi main ke rumahnya dia, ternyata di dalam rumahnya itu lagi ada cewek, tahu, Mas. Terus? Ya mereka itu lagi selingkuh, lagi berhubungan gitu, lagi Mas. Gitu, sampai segitu parahnya? Iya, lo mergokin? Mergokin. Terus lo nya? Ya akunya kaget kan, aku marah, apaan sih kayak gini gitu. Terus ya udah aku minta putus aja dari situ, Mas. Ada juga sih mantan pacar saya ngajakin saya balikan, Mas, waktu itu. Cuman saya enggak deh. Soalnya saya udah cinta banget sama suami saya yang ini. Saya nggak mau buat balikan lagi. Padahal mantan saya ganteng banget tahu. Dia itu mirip Lukman Sardi. Lukman Sardi? Ganteng banget kan? Oh, yang main kupu-kupu malam tuh? Iya. Oh gitu. Kalah dia mah. Oke. Jadi lo lebih milih suami lo nih? Lebih milih suami saya aja, Mas. Biarin jelek-jelek juga. Saya cinta. Soalnya suami saya mirip. Artis siapa? Mirip Tweety, Mas. Lucu, gemes-gemes gitu, Mirip Mas. Tweety? Iya. Mirip Tweety? Orang mirip artis mirip Tweety. Oh, mirip Tweety ya? Apalagi kalau lagi ngomel-ngomel, udah kayak Donald Bebek. Gitu, Mas. Tapi bener gak lo sampai bener posesif sampai suami lo kehilangan kerjaan nih, manajernya lo jambak? Iya pernah, Mas. Waktu itu dia ketemuan kan sama manajernya. Iya. Nah terus ketemu tuh sama aku tuh tiba-tiba kan. Ya udah, terus aku jambak aja tuh ceweknya tuh. Aku kesel, aku marah-marahin dia aja. Gitu, aku cemburu. Abis dia nggak ngomong juga sih sama aku dia siapa. Aku kira dia lagi selingkuh sama tante. Soalnya tante-tantenya cakep, Om. Itu sempat viral di TikTok, Om. Untuk yang lihatnya sedikit. Oh, ada yang videoin? Ada yang videoin. Oh iya. Iya. Aduh. Ya makanya sekarang aku posesif sama dia karena aku takut dia seperti itu. Oke. Ya udah gini. Sekarang lo punya panggilan sayang nggak berdua? Punya, Mas. Kalau aku manggil dia Abi. Kalau dia manggil aku sayang. Kan sayang-sayang doang kan, ke semua orang juga bisa sayang. Oh, lo panggilnya dipanggil apa? Mami gitu. Oke, ya udah sekarang Mami mau ngomong apa sama Abi coba. Coba curahkan semua unek-unek Mami. Abi maafin aku ya, aku udah bohong sama Abi. Sebenarnya anak aku itu, dia itu anak aku, anak kandung.
Aku cuman takut kamu marah. Maaf ya, aku ngomongnya udah telat. Kamu mau nggak maafin aku? Oke, ya udah. Untuk orang yang tersentuh dengarkan saya, sebaiknya kamu jujur. Ngomong jujur aja, karena biar gimana pun kalau menyembunyikan sesuatu dalam pernikahan tuh suatu hal yang mustahil. Karena pasti ujung-ujungnya pasti akan ketahuan juga. Kalau dalam pacaran aja udah nggak boleh bohong sebetulnya, apalagi dalam pernikahan. Karena biar gimana pun itu kan dia ada jadi anak kalian berdua juga. Ya, mendingan ngomong daripada nanti ada di kemudian hari kan anak itu akan gede, akan nikah segala macam, masa kamu terus ngomong begitu gitu kan? Ya, intinya terbuka. Ya, sekarang kalau gitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan pelan-pelan dan bangun. Gimana, Abi? Ih, kok tahu? Iya dong. Abi, gimana pendapat sama Mami? Allah. Sama ngomong berdua, komunikasi dong. Itu anak siapa? Anak aku emang anak lu emang itu. Terus jadinya gimana? Itu anak kandung apa anak adopsi? Jadinya. Anak kandung aku. Nah, Maaf Abi, aku nggak ngomong dari awal. nggak usah lo ngomong dari awal kan kalau gitu kan jadi enak semuanya ke depannya juga. Tapi aku cinta sama Abi. Abi jangan marah sama aku. Ya udahlah kok kayak gitu. Emang Abi sayang nggak sama? sayang juga sih Mas, udah sayang juga sama anaknya, sama dia juga udah sayang sih. Aku juga jangan cemburu banget, cemburu Tahu. boleh tapi jangan sampai kap mesin diinjak-injak. Salah apa tuh kap mesin? Tahu. Coba sayang nggak? Sayang. Sayang banget Mas aku sama dia. Ayo dong, Abi ngomong apa sama Mami dong, biar ini berakhir happy ending nih. Ya udah, Mami sayang gini aja sekarang ya. Udah lupain nih masa yang lalu-lalu nih, ya kan? Mulai dari sekarang kita saling jujur aja, biar saling kejaga. Gimana? Peluknya mana dong? Percaya, tempat manja. Oke, kalian udah berapa tahun nikah? 3 tahun sih. 3 tahun ya. Oke, belum punya anak dari kalian berdua? Belum. Nunda apa gimana? Emang dua-duanya emang lagi sibuk kerja sih Mas. Lagi sibuk kerja. Kamu kerja apa? Aku sales Mas. Sales, kamu? Sama. Sama. Di sama tempatnya sama? Bukan, beda. Apa sales? Jualan apa? Aku AMDK jadinya. Apa tuh? Air minum dalam kemasan. Kalau kamu? Aku di tepung tek. Tepung. Oh, sama-sama inilah ya. Jualan bahan-bahan pokok lah ya. Ya, oke. Ya udah, kalau begitu guys, keren banget ya. Kalian kasih komen, kalian juga yang pengen dihipnotis pasangan kalian, suami istri, pacaran, apapun, ibu anak, ya. Bisa datang ke ITC Kuningan, atau enggak bisa juga kirim saya datang ke tempat kalian, atau kalian datang ke tempat saya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dulu ya, Mang. Ya. Hipnotis Surya. Utama. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia.